Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya, senang bersama dengan saudara pada malam hari ini ya. Dan saya mau mengajak saudara untuk tadarusan bersama ya dengan saya. Jadi kita akan menyelesaikan 1 Petrus pasal yang kelima pada malam hari ini, saudara ya. Dan waduh, ada sinar-sinar ya. Coba saya arahkan dulu ya. Ya, agak jauh sedikit ya. Oke. Jadi di bagian setelah kanan di layar ada program The Way Sunday Bible Talk ya, setiap hari Minggu jam 9.15 pagi, saudara ya. Kita ngobrolin Alkitab, kita sharing soal Alkitab, kita cerita-cerita soal, ngebahas soal topik-topik tertentu. Minggu besok ini kita ngomongin Taman Eden. Jadi saudara silakan loh, saudara yang ikuti program ini, kalau mau bertanya soal Taman Eden, ada sesuatu yang mau ditanyakan, saudara bisa berikan nanti pertanyaannya lewat live chat ketika live streaming, atau Bapak Ibu bisa juga di Instagram kami ya, sudah ada diumumkan, dan juga di Facebook kami juga sudah diumumkan bagaimana caranya kalau saudara hari ini udah mau bikin pertanyaan soal Taman Eden gitu ya. Nanti
pertanyaan-pertanyaan itu coba kita akan obrolin ya untuk dijawab gitu ya, semampu kita tentunya ya. Jadi saya undang semuanya untuk bisa bersama dalam program The Way Sunday Bible Talk ini, saudara ya. Dan kita akan mau selesaikan 1 Petrus pasal kelima ya. Jadi kitab 1 Petrus mau kita selesaikan malam hari ini, sehingga besok di hari Minggu malam ya kita akan masuk di kitab yang baru, yakni kitab 2 Petrus gitu, saudara ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh belajar, boleh diberikan kesempatan untuk sharing atau untuk membahas tadarusan Alkitab surat 1 Petrus pasal yang terakhir, yakni pasal 5. Bicara kepada kami semua, Roh Kudus, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, saudara. Kita buka 1 Petrus pasal yang kelima ya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, perikopnya gembalakanlah kawanan domba Allah ya. Dan kalau kita baca perikopnya ini, mestinya Bapak Ibu ingat juga bahwa di dalam kitab Injil, Petrus ya ditanyakan Tuhan Yesus ya, apakah kau mengasihi aku? 3 kali gitu ya. Ketika akhirnya kalimat terakhirnya Yesus mengatakan, kalau begitu gembalakanlah domba-domba aku. Apakah ini sama dengan apa yang kita bisa temukan dalam kitab Injil? Ya coba kita baca, saudara ya. Hanya beberapa belas ayat di pasal 5 ini, jadi kita bisa selesaikan. Mungkin nggak sampai sejam, saudara ya. Kita siapkan, kita coba bahas ayat yang pertama dan seterusnya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini Petrus yang mengatakan ya. Dia menasihatkan para penatua. Para penatua di sini orang-orang Kristen yang dituakan ya, yang dituakan bukan umur ya, tapi mungkin juga ya bisa jadi umur, tapi bisa juga kedewasaan atau sudah menjadi pemimpin di dalam gereja. Ingat bahwa surat Petrus ini ditujukan bukan kepada satu kota, tapi ke beberapa kota ya. Ada Bitinia, ada Asia Kecil ya, ada juga di pasal 1 itu ada beberapa kota yang merupakan tempat orang-orang Yahudi yang menjadi pendatang di sana. Nah, orang-orang Yahudi ini yang saya pernah bahas di tadarusan Alkitab 1 Petrus pasal pertama, kemungkinan besar pernah di hari Pentakosta datang ke Yerusalem dan mereka mendengarkan khotbah Petrus, kemudian mereka bertobat, memberi mereka dirinya dibaptis, kemudian mereka kembali lagi ke kota mereka masing-masing dan menjadi seorang Kristen di situ. Ya, jadi penatuannya ya mungkin mereka ini ya, orang Kristen yang sudah cukup lama dan menjadi pemimpin gereja di kota-kota yang ada orang Yahudinya di situ. Dan Petrus juga mengekspresikan bahwa dia adalah rekan atau teman penatua dan saksi penderitaan Kristus ya. Dan dia dengan yakin berkata bahwa ya, pasti akan mendapatkan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak gitu ya, ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Nah, ini yang di strong point-nya ya. Petrus pernah disuruh mengembalakan kawanan domba Allah ya, dan dia saat ini mengajarkan itu, mengimpartasikannya juga ya kepada penatua-penatua yang lainnya. Dia ingat Yesus pernah berkata, gembalakanlah domba-dombaku, dan Petrus saat itu memberikan pesan ini kepada penatua lainnya ya, bahwa mereka harus mengembalakan kawanan domba yang Allah berikan kepada mereka. Ya, 1, 2, 3 orang itu gembalakanlah mereka. Jangan dengan paksa. Nah, perhatikan, jangan dengan paksa. Jadi mengembalakan itu nggak boleh dengan paksa. Ya, karena yang digembalakan itu bukannya binatang, tapi manusia. Ya, jadi manusia punya pilihan. Jadi saya selalu menafsirkan ini ya saya berusaha berikan aja yang terbaik yang saya bisa beri. Ya, kalau rekan-rekan yang
mau digembalakan oleh kami di Doe itu nyaman dengan gaya ini ya, dengan rumput yang kami tawarkan tanda kutip ya, ya mereka tentu akan terus di sini. Kalau mereka nggak nyaman ya mereka silahkan gitu ya, ke tempat lain, dan saya tidak akan terus memberatkan mereka ya, karena tadi ya, saya mengimani sungguh ya bahwa mengembalakan itu nggak boleh dengan paksa. Dipaksa mereka terus ada dalam kelompok ini malah menjadi masalah nanti di kelompok ini gitu ya. Jadi yang di dalam kelompok domba-domba yang mau digembalakan oleh satu gembala itu mestinya yang kompak, yang solid gitu ya, sehingga ya seneng, having fun ya. Meskipun musuhnya sama, ada serigala-serigala yang buas di luar sana, binatang-binatang liar, tapi kalau kawanan dombanya kompak kan bisa kuat ya, nggak mungkin bisa tercerai-berai gitu ya, bisa bersatu. Dikatakan bahwa nggak boleh dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah ya. Tapi juga nggak boleh mencari keuntungan karena pengembalaan itu ya, tapi dengan pengabdian diri. Nah ini yang prinsip yang berkali-kali saya bilang ya, melayani itu pengabdian, melayani itu korban. Jadi melayani itu bukan berharap sesuatu. Saya baru dihubungi oleh ada rekan gitu ya yang tertarik untuk join pelayanan bersama dengan kami gitu ya. Tapi dari interaksi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya, saya mendapatkan kesan bahwa ini orang bukan mau pelayanan tapi mau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu dari pelayanan yang kita sedang rencanakan mau kita kerjakan. Ya saya tarik diri akhirnya. Sebab bagi saya kalau pelayanan itu ya nggak mikirin apa yang ku dapatkan dari itu. Ya, tapi apa yang siap ku keluarkan, ku korbankan untuk itu. Nah, kedepannya nanti ketika kita habis korban, kita nggak mikirin untung, tapi dapat sesuatu, ya itu bonus aja, gitu ya. Tapi bukan goalnya, nangkep saudara ya. Jadi kalau mau melayani, tapi sudah mikir keuntungannya apa yang ku dapatkan, kalau saya sih, kalau ada partner atau rekan sekerja, ada hamba Tuhan yang mau melayani bersama saya, tapi sudah saya lihat motivasi tersembunyinya itu, saya lebih baik menarik diri, karena nggak akan seroh dengan saya. Ya, kalau saya sih memang kalau mau melayani itu ya korban. Ya, kayak bikin program ini saya korban, nggak mikirin apa-apa gitu. Privilege untungnya apa saya nggak mikirin. Kalau kedepannya akhirnya ada untungnya apa? Saya kenal saudara ya. Saya paling tidak tahu nanti kalau saya misalnya ada kesempatan ke kota ABCD, mungkin bisa kita ketemuan gitu ya, sambil ngopi-ngopi kah, sambil apa ya. Ya itu bonus bagi saya, tapi nggak mikir gitu. Ya, dapat sesuatu yang A, B, C, D, nggak kepikiran. Udah nothing tulus aja saya korban ya. Korban apa? Korban waktu. Korban apa? Siapin semua infrastrukturnya ya, yang kalau bagi kami sih nggak murah juga ya, yang harus disiapkan untuk semua ini ya. Tapi ya harus korban. Jadi nggak nyebar proposal gitu ya, nggak berharap sesuatu gitu ya, nggak minta-minta ya, nggak korban ya. Nanti kedepannya ada yang memberkati, kedepannya ada yang mendoakan, kedepannya ada yang mensupport dalam berbagai bentuk, ya itu mah bonus aja saudara ya. Jadi jangan mencari keuntungan ya ketika kita mau menggembalakan tuh bukan jadi gembala saja ya, tapi ya ngelakuin sesuatu di rumah tanggamu. Kau Pak adalah gembala bagi istri dan anak-anakmu, ibu gembala bagi anak-anakmu, orang tua gembala bagi anak-anaknya gitu kan. Di kantor kita punya domba-domba yakni anak buah kita ya. Di tempat usaha kita punya pelayan-pelayan kita ya. Di pabrik kita punya buruh-buruh kita. Itu kan harus digembalakan ya, melayani mereka dengan sukarela, bukan dengan paksaan ya. Melayani mereka bukan mencari keuntungan buat diri sendiri ya, tapi pengabdian diri. Jadi kalau semua kita orang Kristen memposisikan diri seperti ini ya, makanya akhirnya kita nggak terlalu gimana gitu ya. Jadi kita memasrahkan diri aja sama Tuhan, karena ini pengabdian ya, karena ini adalah pelayanan, ini adalah ya kita memposisikan diri sebagai hamba. Gimana akhirnya ya tadi, diapresiasikah apa tidak itu nggak jadi masalah buat kita. Dipujikah apa tidak itu nggak jadi masalah bagi kita. Dapat sesuatu apa tidak itu pun nggak jadi masalah buat kita, karena yang kita lakukan adalah pengabdian diri. Nah,
Sudah di situ belum? Ya, jadi pelayanan tuh nggak hitung-hitungan, saudara. Ya, dan memang seperti itu seharusnya. Jadi nothing tulus gitu ya. Nah, susah loh nemuin orang hari-hari gini yang melayani seperti itu. Ya, saya saja kadang-kadang surprise gitu ya. Kalau ngundang ya apa namanya, misalnya kan kita punya kelas teologi gitu ya, ngundang orang rekan pelayan Tuhan yang jadi dosen ya, itu ya sering langsung to the point ya, ada uangnya berapa gitu ya. Saya bilang dalam nama Yesus gitu ya. Kok belum sudah ngomongin itu gitu ya. Ya memang sih nggak salah juga ya, karena banyak juga persekutuan doa dan gereja yang bagi saya tidak mengapresiasi dengan baik orang yang diundang gitu ya. Sehingga mungkin ada hamba-hamba tertentu, hamba Tuhan tertentu yang sudah mengorbankan pelayanan lainnya untuk melayani di sini ya, tapi tidak diapresiasi khusus sungguh, sehingga kedepannya ya meskipun tuh nggak saya benarkan ya, tapi yang nggak bisa disalahkan juga 100%. Jadi kan ini kan dua-duanya gitu ya. Kalau sudah mau mengundang orang ya berarti harus memberikan apresiasi yang baik. Benar ya? Dan yang melayani Tuhan juga mestinya diundang apa tidak, ketika sudah diiyakan ada apa tidak berkatnya ya terus memberikan yang terbaik. Nah problemnya ini dua sisi ini belum sinkron gitu ya. Jadi masih tadi ya, belum ada pengabdian diri dengan sungguh gitu ya, sehingga saling merugikan satu dengan lainnya. Ya ini menyedihkan lah ya, dalam dunia pelayanan masih seperti itu. Lanjut ya ayat 3 ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, jadi menggembalakan itu bukan memerintah. Ya. Posisi kita tuh bukannya bos. Di gereja saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai bos gitu ya. Ya, jadi gembala. Kalau memang salah ya saya marahi, baik ya saya apresiasi. Terus saya juga tidak perintah A, B, C, D. Ya. Saya selalu minta tolong. Cuma saya tadi ya, kalau saya sudah minta tolong, terus disanggupi, ya harus sesuai dengan deal itu gitu ya. Sebab banyak orang juga saya minta tolong, tolong dong ngelakuin ini, mau nggak bantu pelayanan ini? Oh mau pak, ya. Ini loh, gue punya ide begini, saya punya ide begini, bisa nggak? Oh bisa pak, nanti kita lakukan ya. Tapi saya tunggu, kok nggak dikerja-kerjain gitu. Dan saya menemukan itu bukan 1-2, di tempat kami yang kecil aja bukan 1-2, banyak sekali. Dan akhirnya saya males lah gitu ya. Jadi memberikan atau menanyakan lagi kesediaan mereka. Sebab yang dulu-dulu aja sudah saya tanya sedia, saya nggak maksa, saya minta tolong, mereka bilang oke, ya akan gue bantu gitu ya. Tapi nggak dikerjain. Jadi saya juga bukan tipikal orang yang kalau sudah oke tuh saya kejar-kejar gitu ya. Ya kalau bagi saya, kalau memang bukan apa sesuatu yang apa namanya, kayak contoh kalau misalnya bicara soal yang sudah pasti ibadah Minggu Raya, nah itu saya cukup saklek gitu ya. Kalau mau pelayanan ya harus sungguh ya. Kalau tim musik ya harus benar-benar melayani, fokus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pelayanan itu yang utama ya. Apa namanya, saya makanya bilang sama tim musik, udah kita kalau emang cuma ada 3 orang 4 orang, bahkan single keyboard pun single keyboard aja gitu ya. Kalau daripada kita mengizinkan orang yang kalau pelayanan itu semaunya sendiri gitu ya. Datang enggak, itu saya nggak suka begitu ya. Lebih baik nggak usah pakai full band, hanya satu saja, keyboard aja, tapi memang hatinya melayani. Ya, itu kalau saya seperti itu. Jadi sejak dulu ya, saya sejak melayani dalam gereja, saya sudah kalau udah komitmen melayani ya jadi aser. Meskipun jadi aser serius saya. Ya boleh dicek sama orang-orang yang dulu melayani bersama saya ya. Bagian asernya apa? Oh lipat buletin gitu ya. Dari percetakan tuh masih utuh belum dilipat, saya lipat itu. Kerjaan saya itu aja. Ya kadang nggak kelihatan sama jemaat gitu. Karena kita ngelipatnya di bagian pojok gereja gitu ya. Jauh dari hilir mudiknya jemaat, nggak kelihatan, tapi sukacita aja. Ketika jadi singer ya di depan, di mimbar ya, di samping worship leader, di mimbar gereja gitu ya, namanya juga singer ya, melayani yang terbaik gitu ya. Ya jadi
bersyukur buat kepercayaan yang sudah diberikan, itu pengabdian diri ya. Nah, sebagai gembala juga saya begitu, saya berusaha untuk tidak memerintah gitu ya. Apalagi untuk hal-hal yang menurut saya mestinya nggak perlu dikasih tahu gitu ya. Jadi ya saya mah easy going aja, karena bagi saya sih, saya nyapu ya, saya ngelakuin kerjaan yang tanda kutip kotor, bersihin WC gereja, itu dari kecil saya sudah lakukan gitu di tempat dimana saya dulu bergereja ya. Nyapu, beres-beres kursi ya, bantuin ya macem-macem lah ya, dekorasi dan lain sebagainya. Itu udah saya kerjakan sejak masa muda saya. Jadi andai kata saya hari Minggu datang gitu ya, gereja masih saya lihat kotor ya, saya ambil langsung sapu dan serokan gitu ya, saya sapu. Karena kalau pakai vakum kan agak ribet gitu ya, selain ada bunyinya, kabelnya juga mesti diganti-ganti, sapu aja dulu lah gitu ya. Nanti kalau pas ada tengah minggu ke gereja sepi ya saya vakum ya. Apalagi hari-hari gini kan mau vakum pakai orang juga ya gimana gitu ya, dengan orang yang tidak kita kenal, ada 2-3 jam di gereja ya, kita nggak tahu dia bawa virus apa tidak gitu kan ya. Jadi saya masih tahan-tahan nih, mungkin nanti kalau sudah aman semuanya, mungkin kita akan bersihkan gereja secara secara yang benar-benar bersih gitu ya, manggil orang gitu. Tapi kalau hari-hari ini ya udahlah, kita vakum sendiri, sapu sendiri. Jadi bagi saya itu hal-hal seperti itu kan nggak perlu saya perintahkan. Seorang hamba Tuhan mestinya ngerti ya, pelayan Tuhan tuh ngerti ya. Saya seperti itu saudara ya. Ya, saya kalau di gereja saya sendiri, kalau saya disuruh khotbah pun gitu ya, bukan jadi bos gitu ya. Saya ketika dulu ada di sebuah gereja, tugas saya khotbah ya, kalau saya lihat di depan saya pas jalan ada tisu yang di karpet gitu ya, saya ambil ya, saya pegang, saya cari tempat sampah, saya buang. Saya nggak lewat begitu saja ya. Bahkan kadang-kadang sering kali saya di mimbar gitu saudara ya, itu mimbar kayaknya kan mimbar kayu gitu ya, itu worship leadernya, saya misalnya melayani di gereja itu di sesi yang ke-5, berarti kan sudah ada 4 sesi sebelum saya. Itu WL-nya, worship leader-nya atau pendeta yang sebelumnya yang khotbah itu mungkin ambil aqua, minum, terus ditaruh di situ aja gitu ya. Seringkali saya lihat pas kalau saya udah ibadah ke-5 tuh, waduh, kok ini mimbar dari depan kelihatannya bersih, tapi kalau dari tempat saya berdiri itu kan ada lobangnya gitu ya, ada rak-raknya gitu. Itu semuanya isinya aqua kosong semuanya. Dan gak ada yang inisiatif. Entah, saya nggak mau duga-duga itu aqua siapa, tapi tentu kalau ada aqua kosong di balik mimbar, berarti kan yang berdiri di mimbar itu di hari Minggu cuma 2. Kalau nggak worship leader ya pengkhotbahnya. Jadi kadang-kadang saya sedih gitu loh. Ini kok dibiarkan begini? Katanya mimbar Tuhan itu kudus gitu ya. Tapi aqua kosong, udah plastik kosong begini, kadang-kadang robekan. Kalau aqua kan ada sedotannya gitu kan, diplastikin gitu ya. Itunya juga plastiknya tersebar di mimbar itu. Dan kalau saya memang lihat itu, saya nggak sungkan-sungkan sudah. Setelah saya selesai ibadah ya, saya susun jadi satu tumpuk begitu, semua saya masukin situ, saya tenteng aja ya. Nanti baru berikutnya WL-nya bilang, udah Pak sini Pak sini Pak. Dalam hati saya, lu tadi lihat kagak lo ambil, sekarang udah gue beginiin lo minta ambil, seolah-olah lo mau melayani. Saya kadang-kadang kesel gitu sama orang gitu ya. Ya kadang-kadang ya saya kasih, kadang-kadang saya kalau udah berkali-kali begitu, udah nggak usah, saya aja. Biar dia tahu bahwa mestinya nggak perlu gue tunjukin, nggak perlu saya tunjukin, lo harus begitu. Nah tadi karena banyak orang itu kalau pelayanan ke gereja itu ya dia hanya melakukan apa yang diperintahkan atau job desk-nya doang. Oh tugas saya main gitar, jadi dia main gitar aja. Nanti dia habis minum aquanya taruh di mana, buang ke tempat sampah, bukan pekerjaan dia. Lihat ada tisu kotor, mungut tisu kotor itu dibuang ke tempat sampah, bukan urusan dia. Nah bagi saya orang-orang seperti ini itu ya belumlah mengabdi sama Tuhan. Dan bagi saya meskipun dia hebat jadi pemain musik, hebat jadi pengkhotbah, hebat jadi worship leader, ya hanya sebatas itu aja. Pelayanan dia tidak akan berkembang lebih hebat lagi. Karena sikapnya belum benar, saudara. Jadi ya saya ngomong ini bukan karena saya gembala, terus saya ngomong ini untuk maksudnya memprovokasi para pelayan di The Way, enggak. Saya ngomong ini
hanya kesaksian aja bahwa saya dulu begitu, bukan siapa-siapa dulu, hanya pekerja muda biasa gitu. Apalagi ketika saya di gereja ibu orang tua saya ya saya bukan siapa-siapa, masih umur belasan tahun saat itu, anak SMA, kuliah di umur 20-an awal ya. Saya sudah melakukan hal seperti itu ya. Nggak pernah gitu kalau pelayanan itu hanya ke gereja, ya tugasnya selesai terus pulang, enggak. Paling enggak meskipun tidak membantu membersihkan, ya saya menemani gitu, nemanin ngobrol, ya. Dan biasanya tuh hari Senin tuh gereja dibersihin tuh sama koster gereja, ya. Sama koster gerejanya Mas Parno, ya. Saya panggilnya Jenderal gitu ya. Kalau orang dari GPB Sangkakala di Komplek Kodam Kebun Jeruk pasti tahu lah itu ya. Beliau masih bantu di sana juga pelayanan. Ya kadang-kadang kalau Senin saya nggak kuliah, saya Senin nggak ada acara, saya Senin ke gereja gitu ya. Dia jam 10, jam 9 tuh nyapu-nyapu gitu ya. Saya kadang-kadang nongkrong aja gitu, nemenin dia ngobrol kayak apa. Kalau ada yang bisa saya bantu. Tapi kalau saya nggak bisa ya saya nggak datang gitu. Begitu saudara. Sejak dulu emang saya seperti itu. Ya. Nah, jadi ya bagi saya ketika saya ngomong ini bukan tensinya untuk nyuruh orang-orang di The Way untuk bekerja seperti itu. Kalau nggak digerakkan Tuhan, kalau nggak dari hati ya percuma juga. Paling dia lakukan sekali, habis itu enggak. Ya, saya udah melihat soalnya ya ada 1-2 orang yang ngerjakannya bukan karena pengabdian tapi karena sesuatu aja gitu ya. Dan dilakukan cuma hari itu doang gitu. Berarti kan tidak ada calling, tidak ada pengabdian diri dengan sungguh. Jadi hanya butuh apresiasi doang gitu kali ya. Dan saya sih maafkan saya bukan tipikal seperti itu ya. Saya bukan orang munafik gitu ya. Dan saya nggak suka gitu dalam artian Bapak Ibu juga melakukan hal-hal tertentu untuk Tuhan sepertinya karena ingin dipuji, karena ingin dianggap gimana gitu. Tapi harus dari hati. Nah untuk bisa keluar dari hati itu kan harus benar-benar menghidupi. Ya nangkap saudara ya. Jadi itu yang harus dikerjakan ya. Makanya itu saya treatment ya kayak anak-anak saya gitu ya. Saya sudah bilang kalau pulang gereja kamu coba cek tempat sampah di gereja ya. Sebab anak-anak sekarang juga dulu saya bisa seperti itu karena mungkin terdidik gitu ya, karena orang tua saya kerja dua-duanya, rumah itu ada beberapa waktu nggak ada pembantu ya. Jadi ya saya sejak kecil sudah terbiasa untuk bersihin rumah sendiri, nyapu paling tidak, ya ngepel gitu ya, bahkan nyuci baju sendiri, angkat jemuran, nyetrika, ya bersihin nyapu teras rumah, ya halaman rumah, meskipun tidak rutin ya, tapi saya sudah ada calling gitu karena kasihan banget orang tua saya pulang kerja sore-sore, mereka capek kerja terus rumah berantakan gitu, jadi ya meskipun belum rutin karena masih saat itu SD, SMP gitu ya, tapi saya berusaha lah gitu ya, paling nggak kamar saya udah bersih ya, paling nggak dalam rumah lah udah bersih, piring itu kalau ini ya dicuci sendiri. Nah karena habit begitu, nah anak-anak sekarang kan nggak begitu, maka saya selalu bilang sama anak-anak saya kalau ke gereja, saya udah berkali-kali ngomong, itu pun aja udah berkali-kali ngomong, belum bisa mereka kerjakan dengan presisi seperti yang saya rindu mereka lakukan gitu ya. Maka saya harus dengan direct, itu ambil sampahnya di belakang. Ya. Kalau ke anak-anak saya nggak perlu saya contohkan lagi, mestinya mereka sudah melihat itu apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi kalau mereka sudah melihat dan mereka tidak tergerak, saya yang tegur gitu ya. Ambil tuh sampahnya, ya, yuk bawa. Kita turun ke bawah di apartemen Tripark itu, tempat sampahnya ada di basement ya, di parkiran mobil ada tempat sampah, buang di situ. Ya, jadi apa saya ajarkan mereka ya. Saya juga kalau bersih gereja juga mereka pasti lihat. Saya kadang-kadang datang hari Minggu itu baru 1-2 tim yang datang ya, saya belum ada orang banyak, saya ambil sapu. Mereka pasti lihat saya papanya nih mau khotbah, tapi ambil sapu dulu kalau mau gereja. Selalu tuh setiap minggu ya. Ya karena saya mau paling nggak jangan sampai ada yang kotor lah, meskipun sudah dibersihkan, sudah saya sapu sebelumnya juga ya, tapi hari Minggu pagi selalu saya siapin. Siapa tahu masih ada yang sedikit-sedikit kotor yang terlewati ketika pemberesan kemarin.
Anak-anak saya lihat itu. Ya, saya nggak tahu mereka ngerti apa enggak, tapi mestinya mereka melihat dan mestinya mereka belajar juga untuk mulai melakukan. Ya, ya saya sambil mencontohkan, membuat teladan sekaligus juga direct. Ya, tapi kalau orang lain yang bukan anak saya, masakan harus saya seperti itu kan enggak sebenarnya. jadi apa namanya, kalau anak saya ajarin keras karena saya nggak pengen anak saya ya tidak punya tanggung jawab dan rasa memiliki ya atau memiliki gereja, memiliki rumah Tuhan. Jadi saya pengen mereka paling nggak seperti saya atau lebih hebat daripada saya ya, jiwa pelayanannya itu ada ya, sejak kecil terbentuk dan saya kepengen banget itu. Karena bagi saya bisa seperti ini karena saya sejak kecil seperti itu. Saya sudah melayani Tuhan dari yang tidak dianggap, pelayanan yang tidak dipandang, ya tadi bantu-bantu bersih, ya bahkan kalau acara-acara besar, ya saya masih ingat banget kalau kita dekor gereja pas Natal itu penuh gereja. Tapi giliran sudah lewat tahun baru, sedangkan itu dekorasi harus dibersihkan ya karena udah menjelang Paskah harus ganti dekor lagi, itu nggak ada yang mau datang ke gereja untuk cabut-cabutin spanduk, ornamen-ornamen. Dan saya ingat sekali itu ya, bertahun-tahun dengan 1-2 teman ya bantuin koster gereja itu ya. Orang-orang tuh hanya seneng nempel-nempel atau dekor ketika sebelum acara, sebelum hari H. Tapi sesudah hari H untuk membereskannya, bayangin kita dulu kalau di gereja lama itu pohon Natalnya tuh pohon hidup Bapak Ibu, yang kita beli dari Bogor, dari daerah puncak ya, yang pohonnya tingginya bisa 5 meter, 6 meter gitu, sudah tinggi sekali ya. Dan itu untuk menurunkan apa namanya hiasan-hiasan pohon Natal itu harus naik tangga yang tinggi banget dan itu ngeri saudara. Kalau jatuh ya wassalamualaikum itu langsung ya. Ya tapi kita turunin itu. Waktu masangnya sih banyak itu karena rame-rame kan ya. Seneng aja pakai gala ya, ambil ketawi, tapi pas nurunin itu kan susah. Terus packaging lagi, disimpan di kerdus-kerdus, di lakban lagi, disimpan lagi di gudang. Itu kan sesuatu yang nggak asik gitu ya. Dan nggak ada yang lihat karena nggak ada orang di gereja. Tapi saya ingat, saya dengan beberapa teman, 1-2 teman itu yang memang seperti itu ya. Ya bersihin lagi ya. Kadang-kadang bantu cat lagi kalau bekas tempelan-tempelan itu mengkotori dinding, kita cat supaya bekas tempelan isolasi atau membuat dinding cacat ya. Nah karena saya punya kebiasaan seperti itu ya, saya yakin Tuhan lihat itu dan upahnya sekarang. Jadi saya di mahasiswa STT saya udah bilang, sudah di tempat kami kan ada kelas STT Sangkakala yang kita buka di kelas BSD. Ya saya ngomong, kalau kalian mau dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan yang luar biasa, ya harus punya jiwa yang seperti ini. Jiwa melayani itu, pengabdian diri kepada Tuhan itu harus ada. Ya. Sebab kalau enggak ya kalian hanya jadi sekedar pengkhotbah doang. Semua orang bisa jadi pengkhotbah. Tapi jadi pengkhotbah yang benar-benar memberkati banyak orang itu bukan cuma dari khotbahnya aja, tapi dari attitude, dari sikap yang terekspresi nanti dengan khotbah. Ya. Sehingga khotbahnya bisa hidup karena yang dikhotbahkan itu real, dia sudah alami. Saudara gimana coba mau jadi pengkhotbah? Saudara harus setia dalam perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Tapi perkara kecil dalam rumah tanggamu, perkara kecil di gerejamu, kok tidak lakukan? Perkara kecil itu apa ya? Tadi saya contohkan, nyapu, ya, ambil sampah, ngelap mimbar yang berdebu, itu kan hal kecil, saudara. Ya, gimana untuk hal kecil aja kita nggak kerjakan, terus kita berharap kita jadi pengkhotbah yang dipakai Tuhan memberkati banyak orang? Ketinggian gitu, saudara. Jadi kalau kepada mahasiswa saya ngomong. Karena ya itu kan harus lah ya guru mengajarkan, ya kayak sekarang saya ngomong sama saudara sebagai seorang pengkhotbah gitu ya, sebagai seorang guru ya. Nah ini harus dikerjakan karena saya melewati itu. Makanya kalau saya ngomong itu di mimbar, saya ngomongnya nggak ragu-ragu, nggak ada gimana, nggak lepas aja gitu. Sebab nanti itu didengar sama orang-orang yang tahu masa lalu saya, bahkan yang sebelum saya bertobat sungguh. Berarti kan kalau saya di gereja ibu saya itu masih saya di bawah 27 tahun. Sedangkan saya bilang saya bertobat sungguh di usia 26, 27 tahun. Ya, saya belum bertobat sungguh saja ya.
Saya sudah melayani sejak dulu tapi belum bertobat sungguh, baru pelayanan doang gitu, saudara ya. Sudah melakukan hal itu dari hati. Ya, maka kalau sekarang ini seperti ini ya, saya percaya ada jerih payah saya dulu itu yang diperhitungkan Tuhan. Nangkep saudara ya. Jadi pengabdian diri itu memang sudah harus dimunculkan, diciptakan jadi habit sejak dini, sedini mungkin. Ya kalau kau baru dengar khotbah saya di umur sekarang ini, ya mulai sekarang, jangan nunda nanti gitu. Jangan ngerasa terlambat juga, karena kemarin mungkin kau belum tahu, sekarang saya ajarkan supaya saudara tahu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini ada pengurus gereja tertentu, penatua gereja tertentu, diaken gereja tertentu, atau Bapak Ibu mungkin pengkhotbah, gembala, jangan jadi bos gitu. Jangan mentang-mentang penatua pakai pakai apa tuh? Stola ya. Ya, pakai atribut-atribut gereja terus kita ngerasa bangga gitu, pakai jas hari Minggu kita merasa kayak bos. Saudara, kemauan kita tuh pelayan Tuhan ya. Jadi aneh kita di gereja ya, ngaku pelayan Tuhan tapi tidak mengekspresikan diri sebagai layaknya seorang pelayan, pengennya dihormati. Ada makan-makan paling duluan, ada makan-makan bungkus duluan ya, ada pelayanan duduknya di depan ya, petentang-petenteng. Saya melihat saudara banyak hal itu. Kita di gereja ada banyak pengkhotbah, saya lihat kalau tidak tugas berkhotbah itu bahkan nyembah Tuhan di hari Minggu di ibadah raya aja nggak pernah. Ya. Ketika worship leader memimpin lagu pujian, dia tidak tepuk tangan misalnya. Kalau di gereja kayak saya, dia duduk aja diem begitu sambil mainin handphone. Ini orang begini terus ketika berdiri di mimbar berkata kalau datang ke gereja harus sungguh cari Tuhan, ya dekat sama Tuhan, sembah Dia benar. Lah orang yang dengar dia kan lihat. Lah kalau nggak khotbah, ya orang gue berdiri nyembah Tuhan sambil nyanyi sambil angkat tangan, lu sendakep doang, duduk manis doang. Ya. Pendeta khotbah kalau lo nggak tugas, lo main handphone. Gue nggak tahu yang lo mainin apa. Tapi mata lo terus kefokus ke handphone aja, nggak dengerin pengkhotbah yang lain khotbah. Tapi ketika dirimu berdiri di mimbar, lo suruh kita untuk dengerin firman Tuhan. Jadi mentah, saudara, kesaksiannya nggak hidup gitu. Ya, sama kayak ada orang di mimbar ngajarin supaya hidup jujur, ya, ngajarin orang untuk ngandelin Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada hutang sana, hutang sini, minjem sana, minjem sini, bohong sana, bohong sini. Dan itu didengar sama orang lain yang notabene adalah jemaat awam. Terus orang ini kemudian dikasih kesempatan jadwal khotbah di mimbar. Dia ngajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan hidup ini, nggak boleh bergantung sama manusia. Kita harus ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi kita sering bohong. Kita sering minjem utang sana utang sini, tutup lubang gali lubang, nggak ngandelin Tuhan. Omongan kita di mimbar mentah, bener nggak saudara? Nah kalau saya nggak mau begitu, ya makanya saya bilang jadi pengkhotbah itu semuanya bisa, tapi jadi pengkhotbah yang memberkati itu nggak semuanya. Itu harus benar-benar diikuti dengan kesaksian hidup yang dijaga dengan sungguh. Ya. Saya bilang nggak boleh hidup kedagingan. Daging itu harus dimatikan sungguh-sungguh. Tapi saya kemana-mana beli baju branded, makan di restoran yang paling bagus, mobil saya mewahnya luar biasa, ya baju saya semuanya, pakaian saya semuanya bling-bling, jam saya harganya puluhan juta paling murah. Nah, kalau itu yang saya pertontonkan, gimana orang bisa percaya bahwa saya mengatakan di mimbar harus matikan daging? Lah lo ngomong doang lo matikan daging. Gue mah karuan gitu ya. Gue mah gak pernah beli jam yang puluhan juta. Jam gue paling 1 juta 2 juta doang paling mahal. Nah jam lo aja ratusan juta. Terus ngomong di mimbar harus matikan daging gitu. Mobil gue cuman Kijang tahun 80-an. Mobil lo Hummer. Terus matikan daging gitu. Ya. Gue liburan paling ke Bogor. Lo setiap liburan setahun 3 kali ke luar negeri. Matikan daging gitu. Nah ini kan jadi kesaksian yang buruk saudara. Nanggep ya. Nah ini seorang pengkhotbah kan harus menyikapi itu semuanya. Ya. Makanya saya benar-benar berhati-hati. Dan ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan, saya udah bilang sama Tuhan, gue gak mau begitulah. Ya hidup biasa aja. Ada berkat dibagi, di sharing.
tentu buat orang yang benar-benar tepat sasaran ya. Saya nolong orang juga lihat-lihat juga. Sebab ada orang yang ditolong itu kurang ajar. Akhirnya nggak mau berubah, bergantung terus. Saya dulu punya gembala yang sering ngeluarin dompet, sudah ngasih uang orang yang jegat dia dari tempat ibadah ke mobil. Tapi setiap tahun selama saya ikut gembala saya itu, dia selalu ada. Jadi mental ngemis gitu. Niat baik gembala saya dulu untuk memberi, ya disikapi berbeda. Mental ngemis. Ya. Jadi ke gereja bukan untuk cari Tuhan, ke gereja karena dia tahu kalau dia nunggu di luar, gembala akan ngasih dia uang. Come on. Ini orang begini nggak akan bertumbuh, saudara. Sebatas itu aja dia. Jadi bijaksana juga ketika kita mau memberi kepada orang. Ya. Harus benar-benar nih orang membutuhkan apa tidak. Ikuti suara hati. Sebab banyak kita tolong orang, justru bukan menolong orang, tapi membuat orang itu semakin bergantung sama kita, semakin gak dewasa, semakin jadi mentalnya mental meminta-minta, dan kita menjerumuskan dia dalam lubang yang paling parah, semakin parah dalam hidupnya dia. Dia gak bisa grow up. Gitu saudara ya. Jadi teladan buat domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini prinsip juga, saudara. Apa pasti prinsipnya? Ya tadi, ya, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Bener. Jadi lepas apapun suku kita, budaya kita, kepada orang yang lebih tua kita harus ada sikap hormat. Sikap hormat itu harus dilihat dengan etika budaya yang dipahami oleh orang tua yang kita mau hormati ini. Contoh, ya, saya orang Jakarta, ya. Bagi saya duduk sambil kaki disilangkan, ya, atau kaki ditopang di paha, ya, atau duduk kalau di sofa sambil begini, ya, sambil tangan saya di atas sofa, itu sesuatu yang bagi saya biasa aja. Atau senderan dia seperti begini, saudara. Ya, kalau kita orang Jakarta, ya ini lihat ya posisi saya, coba saya lihat dulu karena ya gini, ini ngobrol sambil begini, kalau bagi saya orang Jakarta, kita yang di Jakarta ini nggak ada salahnya sambil ngobrol begini di sofa kah, di kursi kah, ya, meskipun di depan kita tuh yang kita ajak ngobrol lebih tua daripada kita. Tapi kalau budaya seperti ini, ya, di Jakarta nggak ada masalah, orang pasti cincai lah dengan gaya begini. Terus kita ke daerah, ya, daerahnya nggak usah di luar pulau lah, di Jawa saja, di tempat saya, di pedalaman Jawa. Saya masuk ke sebuah gereja di daerah, di desa, gembalanya sudah tua, penatuannya juga orang kampung, mbah-mbah semuanya. Terus saya diundang duduk, dia jamu makan di rumah gembala tersebut. Terus saya duduk sambil begini, ya, ongkang kaki, ya, kakinya digoyang-goyangin gitu, disilangkan gitu. Ini etikanya nggak sopan, saudara. Meskipun dalam budaya saya nggak apa-apa, saya orang Jakarta, tapi ketika saya bawa budaya saya itu ke tempat, ke daerah, itu menjadi nggak bagus, nggak sopan. Nangkap saudara ya? Jadi yang harus diperhatikan tuh itu, ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita, ya, di mana kita berada. Dan itu yang saya bilang tadi, ya. Kita banyak akhirnya tidak bisa memposisikan diri dengan benar, ya. Sikap rendah diri nggak ada sama orang yang lebih tua, ya. Kita juga akhirnya sepertinya congkak, ya, sombong. Itu makanya saya selalu kalau sama orang tua, saudara, orang yang lebih tua dari saya, itu saya memang jarang sekali, ya, taruh tangan saya di kepalanya, ya. Kecuali akhirnya tangan saya ditaruh di kepalanya. Saya biasa kalau orang lebih tua, saya taruh di pundaknya dia saja, ya. Bagi saya penumpangan tangan itu mau di kepala, di bahu, di tangan, di mana saja sama saja, namanya penumpangan tangan. Nggak harus di atas kepala kita gitu kan.
Tapi kalau orang yang saya lihat ini sebaya saya atau di bawah usia saya atau usia anak saya taruh tangan saya di kepalanya dia. Tapi kalau saya ke daerah, terlebih ke daerah ya, tumpangin tangan di kepalanya orang yang lebih saya duga lebih tua jauh, seusia orang tua saya, apalagi lebih tua dari orang tua saya mikir panjang, saudara, mikir panjang. Karena tadi ya, itu dalam budaya tertentu tuh nggak sopan, ya. Siapapun kita, mau pendeta kayak gitu ya, megang kepala orang itu kan nggak sopan, apalagi orang itu kepala orang itu loh, usianya lebih tua daripada kita, ya. Jadi harus bisa memposisikan inilah etika. Makanya di dalam sekolah pendeta ya, sekolah pelayanan kah, STT kah, itu ada mata kuliah etika, saudara. Etika pelayanan, ya, etika Kristen, ya. Kita belajar etika, ya, supaya kita bisa memposisikan diri dengan pas dimanapun kita berada. Ya, kayak kita diajak makan sama orang di daerah. Ya. Ya. Kalau orang ya di Jakarta, kalau di Jakarta saudara diajak orang makan, terus kita milih ini aja mungkin nggak kenapa-napa. Karena kita tahu yang ngajak makan itu memang orang berada, orang kaya gitu ya. Kita kenal dia. Terus juga memang budayanya kita makan, ya kita makan yang kita suka dong. Maksud kita milih makanan yang nggak kita suka. Saya nggak suka bakso, ya. Masa saya milih bakso? Ya enggak dong, saya milih ketoprak karena ketoprak saya suka, bakso saya nggak suka. Misalkan begitu kan. Tapi kalau di daerah, kita masuk ke pelayanan yang kita nggak tahu yang undang kita itu siapa, ya. Terus ditanya sama tuan rumah, Pak, nanti makan siang sama saya ya. Mau makan apa? Oh, saya mau makan capcay aja nih. Padahal capcay di tempat itu mahal ya, terus juga tempatnya susah gitu ya. Ya, itu kan menunjukkan kita nggak rendah hati. Ya. Makanya saya dalam pelayanan itu ya, dalam pelayanan saudara ya, ketika dimanapun saya tidak pernah minta ketika ditanyakan nih, Pak mau makan apa? Saya nggak pernah bilang tuh, saya mau ABC, nggak. Silakan, mau makan, kalau mau makan silakan, saya makan apa saja. Kecuali saya memang bukan jam itu, terus saya minta temenin orang, anak muda di sana kah gitu ya, atau pengurus gereja, tolong bisa nggak ya anterin saya ya gitu ya. Setelah pelayanan selesai nih ya, saya mau ke sini nih ya. Saya dengar makanannya khasnya ini enak gitu, saya mau coba gitu. Nah kalau saya coba berarti saya yang bayar. Saya nggak pernah mau dibayarin. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang ngajak makan saya habis pelayanan, kan berarti kan saya mau ditraktir gitu ya. Gereja dengan pengurusnya mau memberkati tamunya gitu ya. Nah kalau begini saya selalu, Bapak makan apa? Saya pasti makan. Begitu kan nggak ada yang saya nggak bisa makan. Semua bisa saya makan. Jadi saya ngikutin aja. Mau dibawa ke A, B, C, D ya saya terima aja. Itu saya akhirnya bisa menikmati semua makanan. Bapak Ibu tahu saya pernah ceritakan, sejak kecil saya nggak bisa makan ikan. Nggak pernah bisa makan ikan karena ibu saya nggak pernah ngasih makan ikan. Bapak saya nggak suka ikan soalnya dulu. Ya. Jadi ikan-ikanan tuh nggak pernah ada di meja makan kami. Sehingga karena itu saya juga nggak terbiasa makan ikan. Tapi ketika jadi pendeta, saya ke Kalimantan, saya ke Sulawesi, saya ke Batam, saya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke NTT ya. Saya ke wilayah kepulauan pantai begitu, ke Semarang gitu ya juga, ke Surabaya. Itu ternyata kan kalau ke Kalimantan apalagi, ke Batam apalagi, ke Manado apalagi gitu ya, ke Sulawesi gitu kan, ke Ambon apalagi, itu kan ikan laut, ikan seger-seger semuanya. Bukan ikan yang ada di Jakarta yang ikan tercemar karena Teluk Jakarta udah rusak saudara ya. Ikan yang bersih-bersih, ikan yang enak manis gitu kan ya. Nah dulu saya tuh nggak bisa makan ikan. Tapi ketika saya bilang makan apa aja, makan seafood ya Pak. Meskipun saya mikir kalau seafood paling yang gue makan cuma kepiting. Ikan gue nggak suka. Tapi ya udah silakan. Terus saya belajar untuk apa aja Pak, saya ikut aja. Saya nggak tahu juga mau makan apa, ikannya juga saya nggak tahu. Disiapin lah. Dia nggak mungkin nyiapin ikan yang jelek. Pas ikan yang dipilih ikan yang mahal, yang bagus. Nah, saya harus menghormati tuan rumah dengan belajar makan. Waktu awal-awalnya berat saudara. Tapi saya nggak mau belajar munafik. Saya mulai menikmati. Ya ternyata enak juga ya. Ternyata bisa dinikmati juga loh ikan itu. Dan akhirnya sampai sekarang saya makan semua jenis apapun binatang yang dari laut saudara. Ya, mau ikan kah, mau kerang kah, mau ya udang kah, mau apapun saudara. Ya,
apapun. Dari ikan yang lucu-lucu sampai ikan yang bentuknya aneh-aneh ya. Selama itu ada di restoran ya, dihidangkan ke saya makan. Nah, tadi belajar untuk ya tadi terima apa saja yang disiapkan oleh apa namanya tuan rumah. Saya dulu nggak suka jahe, kayak wedang ronde ya, minuman jahe, sekoteng. Aduh, saudara, bisa muntah saya. Maafkan saya waktu kecil. Ibu saya suka itu tuh apa namanya? Sih tahu kembang tahu. Ya, kembang tahu itu kan kayak dikerok gitu ya, kayak tahu gitu ditipis-tipis gitu disiram jahe kan. Ibu saya tuh suka tuh ya. Itu dia malam ada yang pakai gendongan apa dorong lewat depan rumah. Oh, saya kalau nyium baunya aja udah zaman saya kecil ya, nggak terbiasa minum jahe atau hal-hal yang rempah-rempah gitu, minuman yang kayak jamu-jamuan gitu nggak suka. Tapi beberapa kali ke daerah, bayangin saudara, bukan cuma jahe, saya dikasih minuman beras kencur, saya dikasih minuman temulawak, saya dikasih minuman jamu ya. Terus juga STMJ, susu, telur, madu jahe. Saya dulu sejak kecil suka makan di Indomie. Bapak Ibu yang seumuran sama saya dan tinggal di Jakarta, ya, kan untuk ukuran kantong jajan anak SMA, anak kuliahan itu kan lebih sering kita makan kalau nggak di warteg, di warung Indomie kan. Di warung Indomie kan ada Indomie, ada telur, ada apa namanya, roti bakar, benar ya? Ada telur setengah matang, ada STMJ, susu, telur, madu jahe, benar nggak saudara? Dan saya nggak pernah itu seumur hidup saya minum susu, telur, madu jahe. Minum jamu-jamuan tuh nggak suka saya. Nggak bisa nelen saudara saya. Baunya aja udah bikin uwe gitu. Nah, pernah ke daerah, tiba-tiba disuguhkan itu. Coba gimana saudara? Waduh saudara, itu kayak Tuhan Yesus, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi gue dikasih ini, kalau gue nggak sentuh, gue nggak minum, terus gue bilang saya nggak suka, takut menyinggung. Kan biar bagaimanapun mereka tuh temulawaknya diperes sama dia, diolah demikian rupa, mereka sudah effort khusus. Bagi mereka tuh minuman temulawak tuh minuman yang sehat. Itu apresiasi buat tamu yang mereka hormati. Mereka sudah menyuguhkan hangat-hangat di situ. Jahe, ya. Kadang-kadang dicampur macam-macam rempah-rempah yang aneh-aneh. Kadang-kadang jamu, saya pernah dikasih jamu, saudara. Pak, suka jamu pak? Saya senyum-senyum aja. Ini buat jamu pak, jamu saya enak. Mau gimana? Maka saya nggak doyan, itu haram begitu. Itu tuh saya muntahkan, nggak mungkin gitu kan ya. Tiba-tiba dikasih jamu segini. Waduh, itu saya masih inget banget itu ya. Ya kayak Tuhan Yesus di Getsemani itu. Tapi saya belajar, Tuhan, ini orang ini sudah menyiapkannya loh. Ini minuman terbaiknya loh untuk saya loh. Masa saya nggak bisa mengapresiasi dengan minum? Masakan karena minuman ini saya mati Tuhan? Masakan gara-gara minuman ini saya muntah Tuhan? Tolong ya. Ketika cium baunya, dari hidung tuh udah nyeng gitu ya. Tapi saya berasa tahan gitu. Awalnya saya tutup hidung, maaf ya bu, saya tutup hidungnya. Tapi saya mau menikmati ini. Di bibir juga, di lidah yang bisa merasa kecap itu juga aneh. Tapi saya mulai gelegek-gelegek terus mulai anget. Terus mulai terbiasa. Ya kan? Besok-besok disukin, ayo. Nah sekarang saya penikmat jamu. Kalau udara dingin sering hujan seperti di Serpong berhari-hari ini, saya udah kepikiran nanti mau beli wedang jahe malam-malam ini habis ini saudara. Wedang ronde. Dulu saya nggak suka. Ya. Jadi kita belajar untuk tadi ya, untuk terima, untuk mau dilayani, ya, untuk mau melayani, ya, bukan seperti bos gitu ya. Jadi apapun yang disiapkan oleh orang lain kepada kita gitu ya, dalam artian orang itu melayani kita gitu ya, ya terima aja. Jangan pilih-pilih gitu ya. Nah ini memang susah saudara. Karena tadi banyak orang yang tidak belajar etika. Jadi kalau makan, ini bukan masalah orang Jawa apa bukan orang Jawa saudara. Enggak. Saya pernah ketemu juga orang Jawa, lahir di Jawa. Maafkan saya ngomong Jawa ini karena saya Jawa juga ya, suku bapak ibu saya Jawa. Tapi saya mau katakan bahwa nggak semua orang Jawa tuh punya etika juga. Saya kenal seorang pelayan Tuhan, dia lahir di Jawa loh, saya lahir di Jakarta loh, ya. Tapi tidak beretika bagi saya. Sebab pernah saya ajak, pernah lagi teman yang ajak dia untuk makan-makan gitu ya. Ini bagi saya ini orang nggak beretika. Kenapa gitu? Karena ketika milih makanan, ya kan makanannya bebas ya, milih. Ada yang milih nasi goreng, ada yang milih
apa nasi capcay, ada yang milih mie goreng, terserah lah. Harganya tuh proporsinya kurang lebih sama lah, nggak begitu beda jauh. Ya sekitar nilainya 20 sampai 30 ribu, paling mahal 40 ribuan. Jadi nggak selisih jauh gitu. Ya. Jadi apapun yang dipilih untuk dia makan di restoran itu, proporsinya kurang lebih sama. Tapi bagi saya ini orang nggak beretika. Kenapa? Karena ketika yang ngajak makan dia itu hanya minta teh hangat, ya, karena itu yang digratiskin. Minum apa Pak? Nggak, saya yang ada aja nih, teh hangat aja gitu ya. Nah saya melihat itu, saya juga ya udah, saya yang ada aja ya, itu aja hangat enak gitu kan. Yang lainnya semua sama ya, paling ada yang beda cuman saya minta teh es manis gitu ya, karena mungkin nggak suka teh hangat gitu ya, kan ada ya. Kalau teh es manis ya oke lah gitu ya. Dia mintanya es campur. Oh, yang traktir sih nggak masalah, cuman bagi saya ini etikanya di mana? Yang ngajak lo makan minumnya teh anget, tapi lo minta es campur. Ya ini kan ya nggak beretika gitu. Ya, nah hal ini kan ya gimana gitu? Mestinya ya apa aja Pak gitu. Kalau kecuali tuan yang ngajak undang, ini loh, apa ada jeruk kelapanya enak loh, es campurnya enak, campur ya. Saya soalnya nggak minum es campur. Kalau dipaksa begitu ya, dikondisikan begitu ya mungkin oke Pak, boleh Pak, kita coba deh. Tapi kalau enggak ya kenapa enggak gitu ya. Itu yang tadi sebenarnya kita belajar etika. Saya juga ketika disuguhkan misalnya wedang ronde, meskipun saya nggak suka, kan saya bisa milih yang lain gitu ya, tapi saya berusaha menghargai. Dan akhirnya karena tadi niat saya tulus ingin membuat orang yang menyiapkan itu, menyuguhkan itu bahagia karena minumannya diminum saya, akhirnya Tuhan tolong saya akhirnya suka dengan hal-hal itu ya. Sekarang semua minuman rempah-rempah saya minum, saudara. Jamu-jamuan kayak apapun, sebaunya apapun saya minum ya. Makanan laut, nggak ada makanan yang berkuah dulu saya nggak pernah sentuh waktu kecil. Makanan saya kering, ayam goreng, telur ceplok, tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, telur ceplok, tahu goreng, tempe goreng. Cuma itu doang, saudara. Sama abon. Dulu itu makanan hebat saya dah. Bukannya saya nggak mau yang lainnya, nggak mampu yang lainnya orang tua, tapi udah kebiasaan itu. Ya paling kalau ke restoran mintanya apa? Ayam Kentucky misalnya zaman saya SD. Terus kalau keluar kota ya sate ayam, sate kambing. Ya, nggak pernah disuguhin yang kuah-kuahan, sayur-sayuran, ikan-ikanan, nggak pernah. Tapi ketika jadi pendeta disuguhkannya itu, saya belajar makan, saya belajar menikmati. Ya, cuma sekarang aja gitu kan, misalnya saya tahu ada daging-daging tertentu yang udah nggak bagus lagi lah untuk saya konsumsi berlebihan di usia saya. Itu pengendalian diri. Kayak kalau ke Manado kan semuanya babi-babian ya, diajak ke makan babi-babi. Kalau mereka mungkin tiap hari makan babi udah terbiasa. Kalau saya kan jarang makan babi juga gitu ya. Jadi kalau ke sana ya saya hanya icip aja, nggak berlebihan ya. Kalau ada ikan ya saya pilih ikan. Kalau ada ayam saya pilih ayam ya. Tapi kalau enggak ya saya icip aja, cuman secukupnya aja. Karena saya tahu itu untuk umur saya ya nggak bagus lagi lah gitu ya, berlebihan makan kayak gituan. Nah itu yang harus kita perhatikan ya. Coba kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-6 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. So, nggak usah khawatir akan apapun juga. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang nggak khawatir. Orang yang nggak khawatir itu orang yang tidak akan menyusahkan orang. Ya. Orang yang tidak akan menyusahkan dirinya sendiri juga dengan terikat dengan utang piutang dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar nggak khawatir, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, masa kita nggak siap mati kelaparan? Nangkep nggak, saudara? Ya. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, ya udah. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya udah. Kalau kita udah usaha nggak ada berkatnya belum datang, ya udah. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan kalau memang kau harus mati hari ini karena kelaparan, ya jadilah kehendak-Mu. Tapi yang saya tahu Tuhan nggak akan biarkan itu. Yang penting kita usaha bener, yang penting kita kerja bener, yang penting kita do the best. Masa Tuhan nggak berkati kita? Ya, nah itu yang saya sering gemes gitu sama orang. Ya, kok pelayanannya kayaknya bagus, tapi kok nggak mengandalkan Tuhan. Khotbahnya katanya harus mengandalkan Tuhan, tapi kok ketika ada masalah khawatirnya luar biasa. Ngajarin di mimbar jangan khawatir, tapi kok dalam praktek kesehari-hari ketika ada kesusahan sedikit, kekhawatiran dikit, dia langsung hutang sana hutang sini.
Ini mengerikan, saudara. Mengerikan. Ya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekuatan padanya sebab ia yang melihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu makanya kita harus jaga hati kita, pikiran kita, kesaksian hidup dan tubuh kita ini. Saudara, kenapa? Karena setan tuh berjalan di sekeliling kita. Siap menerkam kita, siap menelan kita. Makanya jangan buka celah. Makanya tadi jangan congkak, jangan sombong. Makanya tadi pengabdian diri itu dengan sungguh. Ya. Kalau kita buka celah aja di situ, nah setan tuh tahu banget. Ya. Belajar beretika tadi. Ya. Jangan tidak beretika. Ya, belajar tahu diri. Ya. Dalam beberapa hal, misalnya kalau saya pelayanan ke suatu daerah dan saya karena jauh, tidak terlalu sering ke sana gitu ya. Mungkin ya setahun sekali gitu. Dulu waktu saya masih agak mudaan, saya kalau pelayanan diundang di luar pulau gitu langsung oke aja. Kalau sekarang aja saya mikir panjang. Gitu karena saya udah punya pengembalaan juga, ninggalin gereja lama-lama juga nggak bagus gitu ya. Dan udah usia juga gitu ya. Apalagi udah pelayanan online seperti ini gitu ya. Saya khotbah di online begini aja kan orang dari manapun sebenarnya bisa dengar pengajaran saya. Jadi saya nggak perlu ke sana gitu. Ya. Nah, biasa kalau dulu tuh saya kalau misalnya ke luar pulau itu pasti tuan rumah itu ngajak saya sebelum saya pulang untuk beliin oleh-oleh gitu ya, nangkep ya, oleh-oleh apalah, makanan kah, kain kah, apalah, cenderamata kah gitu. Itu hampir selalu begitu. Tapi saya iya di atasnya, tidak di atas tidak. Saya selalu menolak itu. Nggak usah. Bukan saya munafik gitu ya. Kalau bagi saya ya, sebab itu tadi godaan itu, penguasaan diri, pengontrolan diri itu. Ya, saya juga nggak mau mendidik keluarga saya misalnya selalu kalau pulang dari mana bawa oleh-oleh gitu. Ya kalau ada, kalau nggak ada. Dan saya lebih bahagia kalau saya bawa oleh-oleh itu ya dari hasil berkat yang Tuhan percayakan kepada saya. Yang saya bawa pergi ke sana, itu yang saya buahi dengan oleh-oleh untuk keluarga. Ya. Tapi ada beberapa teman saya pernah, saudara, dalam pelayanan itu sama, ya ketemu sama rekan pelayanan di gereja yang sama. Kebetulan ada orang kayanya di gereja itu yang nanti besok pulang jam berapa Pak Pendeta? Jam sekian. Oh, saya jemput ya di hotel ya, sarapan sama saya nanti. Saya nganter ke bandara sekalian, maka kita janjian lah. Nggak sarapan di hotel hari itu, langsung pergi makan dulu, terus setelah makan, habis menunggu jam flight kita, diajaklah kita ke toko cenderamata atau oleh-oleh itu. Ya saya iya di atasnya, tidak di atas tidak. Saya kalau begitu, ya saya risih gitu. Mau ngambil apa juga risih gitu, karena dibayarin. Saya nggak mungkin bisa bayar sendiri, nggak mungkin diizinin gitu ya. Jadi saya diem aja. Pak Pendeta bawa apa? Udah, ini ya. Terus, ayo dong. Ya udah saya ngambil aja ya apa yang di depan mata saya gitu loh. Satu aja gitu. Ya. Tapi saya pernah iya di atasnya, tidak di atas. Rekan saya ini itu ngambil troli, masukin semuanya. Sehingga kardusnya trolinya penuh gitu. Saya diem aja. Karena bagi saya apa sih di situ? Kayak yang nggak ada di Jakarta apa gitu loh. Ngomongin kalau misalnya kayak misalnya makanan khasnya, kalau dicari di Jakarta juga ada gitu maksud saya. Ya. Paling hanya 1-2, dan 1-2 itu belum tentu kalau saya bawa pulang ke Jakarta ke rumah, keluarga juga doyan kan begitu, ya kan? Nggak semuanya doyan gitu ya. Jadi ya saya cuma ngambil aja ala kadarnya. Ini ya di atasnya, tidak di atas tidak. Ya. Teman saya ini datang, lu nggak ngambil Sen? Gak lah, gue buat apa? Gue capek nenteng-nenteng kayak orang transmigran. Saya ngomong gitu, saya paling gak suka emang. Ya, nenteng-nenteng makanan, kerdus-kerdus. Ya, saya tuh paling kerepotan sendiri. Saya udah wanti-wanti pokoknya kalau mana-mana. Jangan, gak usah beliin gue oleh-oleh. Ya, saya kadang-kadang kalau dipaksa orang sehingga bawa koper saya aja udah gede ya. Kalau keluar kota, keluar pulau kan pasti kan beberapa hari kopernya gede. Bawa kerdus 2-3 itu saya foto diri saya gitu. Terus saya kirim sama yang ngasih oleh-oleh. Lo tega ya gitu ya. Kalau lo anggap gue pendeta, lo pulang kayak orang yang kayak transmigran, orang diusir dari rumahnya gini, kerdus di mana-mana. Makasih sih berkatnya, tapi besok-besok gak usah gini gitu ya. Saya repot sendiri bawanya gimana nih gitu ya. Karena repot kan kalau bawa 3 kerdus sama koper gede kan susah handle-nya saudara. Ya. Nah, teman saya ini bawa dibungkusin. Nah, ya tadi saudara,
Pertama, saya tidak tergoda dengan hal itu, bisa mengendalikan diri. Ya, satu sisi akhirnya yang bos yang traktir kami ini ya nggak enak hati gitu ya. Teman saya ditraktirin banyak gitu, dia ngambil banyak, saya cuma ngambil sedikit, akhirnya dia yang menuhin. Jadi saya nggak ngambil, nah dia yang menuhin. Nah itu lain soal, saudara. Lain soal. Karena saya nggak minta ya. Tiba-tiba saya lagi nunggu di bawah gitu ya. Sopirnya, Pak ini Pak, loh saya kok banyak begini, tadi saya cuma ngambil satu. Iya si bapak tadi, bos tadi suruh masukin ini ke kardusnya Pak Pendeta. Ya mau gimana kalau udah begitu ya. Tapi intinya saya melihat bahwa banyak orang itu bahkan level pendeta pun itu nggak bisa mengendalikan diri, aji mumpung ya. Kalau ditraktir orang langsung ambil. Ya kalau saya sih mikir mungkin untung buat dirinya, tapi saya emang enggak lah gitu. Panjang hidup saya nggak pernah begitu. Dan itu pride, kebanggaan saya. Sehingga saya nggak merasa pernah ada utang budi. Saya nggak pernah memanfaatkan orang. Jadi ketika saya khotbah apapun juga, ya, saya nggak ngerasa ada rasa ewuh pakewuh gitu. Ya udah, gue nggak pernah ngerasa berusaha memanfaatkan orang gitu ya. Nggak pernah meminta-minta sama orang, jadi nggak ada beban gitu. Mau ngomong apapun di mimbar, sikat aja. Ya. Tapi kalau saya sering memanfaatkan orang gitu ya, tanda kutip ya, memanfaatkan kebaikan orang, terus saya tahu orang itu punya salah A, B, C, D, maka ketika saya datang lagi ke tempat itu, saya akan menghindari khotbah A, B, C, D itu, karena nggak enak sama orang yang selalu baik sama saya ini, susah. Akhirnya khotbah kita dikendalikan orang, meskipun orang itu tidak mengendalikan khotbah kita loh, tapi kita sendiri yang akhirnya nggak enak. Dan saya lebih baik nggak gitulah ya. Nah, saya berharap semuanya seperti itu ya. Setan tuh mengamati kita dan akan terus mengikat kita seperti itu ya. Kalau yang kecil aja kita nggak bisa kuasa diri, waduh, ngeri saudara. Ayat 9 ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan kita nih yang mengalami ini, semua kita. Jadi ada banyak juga yang sama-sama seperjuangan ya, berusaha untuk mengalahkan kedagingan itu, berusaha untuk mengendalikan diri itu. Lanjut ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu, supaya kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi nanti ketika kita mengerjakan itu dengan niat dari hati kita, dengan kekuatan kita, Tuhan nanti yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Ya. Tuhan nanti yang tolong, saudara. Maka punyailah prinsip. Kita harus jadi orang yang berprinsip, kita harus jadi orang yang punya idealisme, kita harus jadi orang yang benar-benar menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, kita ini adalah anak Tuhan, ya. Hidup bergantung sama Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Ketika itu kita pertahankan, ya, Tuhan nanti yang akan cukupin semuanya. Itu ya, saudara ya. Salam. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati, meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Nah, kita tahu di pasal 5 ayat 12 ini ternyata 1 Petrus ini bukan ditulis oleh tangannya Petrus sendiri, tapi oleh perantaraan Silwanus sebagai juru tulis. Maka meskipun ini adalah buah pikirannya Petrus, meskipun ini adalah isi hatinya Petrus, tapi tentu ada bagiannya Silwanus. Ya, ada buah dari yang dimiliki Silwanus sehingga kita bisa baca. Karena mungkin dia meredaksionalkan, ya, dia mengkalimatkan, kan itu pakai otaknya Silwanus. Jadi bukan didikte begitu. Petrus bilang, gue ngomong gini, nah Silwanus yang catat. Nanti kita akan lihat kalau Bapak Ibu bisa mendalami bahasa aslinya gitu ya, akan kelihatan beda 1 Petrus dengan 2 Petrus, paling tidak dalam bentuk pengkalimatan. Kalau intinya kita bisa menemukan kesamaan dengan bahkan Injil Markus, ya. Gayanya Petrus kelihatan banget. Dan memang 1 Petrus ini adalah buah pikiran Petrus, tapi yang nulis adalah Silwanus. Tapi nanti di 2 Petrus kita lihat ya, siapa yang nulis? Ya, apakah Silwanus atau juru tulis lain atau Petrus sendiri? Nanti kita akan ngomong di Senin mendatang. Ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku.
Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Nah, perhatikan, bukan saja Silwanus yang nulis ini, tapi Petrus ketika nulis 1 Petrus ini, ketika menuangkan buah pikiran dan imannya, pengajarannya dalam 1 Petrus ini, dia juga ditemani oleh Markus. Ya. Markus yang nulis Injil Markus. Makanya kan banyak teolog Perjanjian Baru mengatakan bahwa Injil Markus itu Injilnya Petrus. Karena memang Petrus itu ditemani oleh Markus. Meskipun Markus juga menemani Paulus dalam misi pelayanannya, ya, bahkan menemani Paulus juga di Roma ketika menghadapi pengadilan Kaisar Roma. Tapi Markus ini juga lebih banyak menemani Petrus. Ya. Dan perhatikan Paulus mengatakan bahwa mereka ada di Babylon. Ya, Babylon ini Babylon mana? Babylon ini Babylon yang di Mesopotamia atau Babylon yang di mana gitu, saudara ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya tidak ada lagi tidak ada informasi yang mengatakan bahwa Petrus pernah ke Babylon yang Babel itu, saudara. Ya, yang ada di wilayah Persia, Mesopotamia itu ya di zaman Perjanjian Lama. Dan Babylon di zaman Perjanjian Baru itu bukan lagi pusat peradaban dunia, ya. Jadi Babylon di sini banyak teolog atau penafsir surat Petrus ini yang mengatakan bahwa ini adalah gambaran dari Roma. Jadi ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus dengan perantaran Silwanus ditemani oleh Markus ketika mereka bertiga paling tidak ada di Roma. Dan ketika mereka ada di Roma inilah mereka menuliskan surat 1 Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang kurang lebih ada di wilayah Asia Kecil. Bitinia, ya, Tesalonika dan lain sebagainya yang di pasal 1 kita bisa baca itu, saudara ya. Jadi Babylon ini hanya nama samaran dari Roma, bukan Babylon yang Babel itu, karena tidak ada indikasi kalau Petrus pernah ke Roma. Hampir semua bapak-bapak gereja punya kesaksian soal itu dan mempercayai itu. Tapi Petrus pernah di Babel, ya, itu tidak ada sumber dari gereja mula-mula atau bapak-bapak gereja yang mengatakan Petrus pernah ke sana. Jadi itu makanya diabaikan, ya. Lebih masuk akal Babylon ini bicara mengenai Roma. Karena memang kalau kita ngomongin Wahyu saja, Yohanes kita sudah taruhkan kitab Wahyu ya, menuliskan dari Babel, sudah hancurnya Babel. Babel ini apa? Apakah Babel itu Babel Nebukadnezar? Babel sudah di zamannya kitab Wahyu sudah nggak ada, saudara ya. Jadi ini nama samaran atau nama lain ya, yang punya makna yang beda dengan Babel yang di Perjanjian Lama. Nangkap, saudara ya. Jadi inilah salamnya Petrus. Dari sini kita tahu ditulis surat ini oleh Silwanus, ditemani oleh Markus, dan salamnya mirip seperti salamnya Paulus dalam surat-suratnya. Dan terakhirnya damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus, kata Petrus. Haleluya. Semoga diberkati lewat tadarusan kita pada malam hari ini. Yesus sumber berkat mengasihi kita semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita akan akhiri, dan sebelum kita akhiri kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Kami diberkati oleh surat Petrus yang kita sudah selesaikan sampai pasal ke-5. Esok Senin kita akan lanjutkan surat Petrus yang kedua. Dan terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Semoga diberkati dan senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Dan biarlah malam hari nanti semua diberkati, dan minggu yang baru ya. Ini minggu penuh berkat buat semua kita. Hidup benar dalam pengabdian yang sungguh kepada Tuhan. Benar-benar berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup benar, maka Tuhan akan memberkati kita di sepanjang kisah hidup kita. Haleluya. Selamat malam. God bless you all.
Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.